Assalamualaikum Ibu. Kita izin minta sekarang untuk pengawalan Ibu dari untuk tugas. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan diri Etika? Jadi untuk mengidentifikasi masalah ini, kalau persoalan itu artinya sama-sama benar, berarti tidak termasuk dilema etika. Tetapi ketika masalah itu persoalan itu ada yang benar, ada yang salah, berarti itu adalah rujukan moral. Iya. Yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kemungkinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai yang mana didahulukan di sini? Ini sebenarnya yang kita pribadi pahami ya, sangat sulit untuk menentukan ketika persoalan ini sama-sama benar. Jadi saya itu selama saya menjadi kepala sekolah itu karena saya susah untuk menentukan itu, makanya saya selalu melibatkan orang-orang yang dekat saya. Misalnya ada wakasek saya, artinya ada guru-guru senior. Saya pasti melibatkan ketika saya diperhadapkan suatu masalah yang sama-sama benarnya. Jadi Ibu ceritanya siap menerima input, masukan. Iya, masukan dari teman-teman. Kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi tadi mungkin dengan mengambil pendapat dari Kalau begini palingnya misalnya yang pertama, ketika misalnya persoalan ini melibatkan misalnya orang tua siswa dengan siswa, saya selalu ada pendekatan keluarga. Ketika masalah itu misalnya ini artinya kan kita pendekatan yang yang sering saya lakukan itu saya selalu melibatkan keluarga. Misalnya yang kena masalah ini apakah siswa dengan siswa, guru dengan siswa, melibatkan orang tua. Kita ketahui bahwa di sekolah ini kan boleh dikatakan sekolah keluarga. Anak yang masuk di sini rata-rata kalau bukan kemanakannya guru atau keluarga. Jadi saya selalu siapa yang terdekat dengan orang itu maka saya meminta untuk menghubungi atau ada pendekatan kepada yang kena masalah tadi. Jadi artinya melibatkan semua unsur untuk yang ini masih ada yang apa saja yang Ibu selama ini lakukan yang dilakukan yang efektif dalam pengambilan keputusan kasus misalnya apakah yang mana yang dari pertimbangan begini ini ada mengambil keputusan yang dilema etika sama-sama benar yang tentu saja tidak harus memilih salah satunya, ini yang menjadi pertimbangan. Inilah sebenarnya yang paling sulit Pani, karena ketika sama-sama benar itu artinya pasti ada yang kita kalau boleh saya katakan ada yang tersakiti, ya, ada yang merasa kecewa. Tetapi kita melihat sebesar apa manfaatnya ketika artinya apakah kalau saya memilih keputusan ini, apakah tidak merugikan banyak orang, ya seperti itu. Ketika saya memilih ini, ini mungkin terlalu banyak merugikan orang banyak, seperti itu. Kemudian apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tadi itu? Nah itu sudah terjawab tadi Pak, bahwa memang untuk memuaskan semua pihak itu susah. Pasti ada yang merasa kecewa lah ketika saya memilih tidak sesuai dengan Ibu
lebih lanjut lagi sedikit, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara apa jadwal tertentu dalam semua penyelesaian terus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu membuat jadwal dulu setelah ada kasus itu? Kita melihat tingkat artinya kalau masalah ini terlalu urgent ya, artinya banyak melibatkan, artinya kalau masalah itu misalnya melibatkan pemerintah misalnya, kepolisian, ini kita harus buat jadwal Pak. Tetapi kalau tingkat masalahnya bisa diselesaikan di tempat, hari itu juga diselesaikan. Jadi ini tergantung dari kasus apa ya? Iya, kasus ini. Izin Bu, ini yang terakhir, dua hari terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu itu dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Itulah tadi Pak, artinya karena saya ini selalu melibatkan teman-teman yang guru senior lah yang lebih berpengalaman. Ketika saya menghadapi satu masalah, saya banyak bertanya kepada teman, bagaimana ketika persoalannya seperti ini yang karena kita ketahui bersama Pak Amin, kalau satu masalah itu kita pecahkan banyak orang, insya Allah hasilnya itu tidak ada penyesalan ketika kita putuskan secara bersama. Izin Bu, ini yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pengambil keputusan? Karena mungkin apa namanya, susah sedihnya, senangnya begitu ya. Artinya suka dukanya ada Pak ini. Ketika tadi itu ketika kita memutuskan satu apa namanya persoalannya, artinya pasti ada orang yang kecewa Pak Amin. Iya. Mungkin hari itu kita merasa bersalah ketika ada orang merasa yang tersakiti, karena memang sama-sama benar Pak. Iya. Artinya saya selalu mengembalikan ya Amin, bahwa kalau memang manfaatnya lebih besar untuk orang banyak, saya rasa itu sudah cukup. Terima kasih banyak waktunya yang diberikan. Izin menutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan saya mendapat tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yakni mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Izin hari ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai hal pengambilan keputusan di sekolah. Silahkan Pak. Baik Bu, jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin saya langsung saja. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, dalam pengambilan suatu keputusan di mana dilema etika itu sama-sama benar dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kalau rujukan moral yaitu sama-sama mengambil suatu keputusan yang satunya benar dan yang satunya juga salah. Iya. Baik Ibu, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan di sini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi yang pertama itu saya mengadakan suatu rapat dan memanggil unsur guru, komite dan yang berperan di dalamnya. Jadi artinya dilibatkan semua? Iya, saya libatkan semua guru-guru termasuk pengawas dan wali kelas. Kemudian lanjut Ibu, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Jadi unsur yang saya ambil dalam pengambilan suatu keputusan yaitu mengidentifikasi masalah.
Jadi dicek dulu apa Iya, masalahnya. apa masalahnya, bagaimana cara memecahkan masalahnya tersebut. Kemudian yang selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kita harus memilih dan menentukan suatu hal-hal dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus-kasus yang Sama-sama iya, benar. sama-sama benar. Iya, kemudian kita harus memilih salah satu. Iya, kemudian kita harus memilih salah satu keputusan apa yang kita ambil. Padahal itu Iya. sama-sama benar. Padahal keputusannya itu sama-sama Iya. benar antara dilema dengan Oke, iya. iya. Jadi kemudian yang selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin dijadwalkan dulu nantilah di proses ini? Iya, itu Pak tergantung dari permasalahannya. Ya kita lihat dulu permasalahannya, apakah masalahnya itu bisa dipecahkan secara langsung atau kita tentukan ya, kita jadwalkan lagi bagaimana caranya. Jadi tergantung dari kasus apa yang ada. Iya, tergantung dari kasusnya. Kemudian Ibu mungkin ini yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi faktor yang pertama itu Pak, saya melakukan suatu musyawarah dengan melibatkan komite sekolah, pengawas dan guru yang ada di sekolah. Jadi itu semua yang mempermudah Ibu di dalam Iya. pengambilan keputusan. Ini mungkin yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman atau pembelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan keputusan itu karena dilema etika sama-sama benar, iya sama-sama benar, sama-sama kita tentukan saja yang mana yang benar dan yang mana yang Salah. salah. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Pak. Saya rasa sudah cukup Ibu. Mohon maaf jika menyita waktunya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.